agar senantiasa anak-anak kita tidak sedikit pun untuk musyrik kepada Allah. Berkata Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jadi yang pertama untuk mendidik penting, untuk mendidik anak adalah menanamkan ketauhidan kepada anak-anak kita, untuk mereka bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang pertama di dalam mendidik anak. Poin pelajaran pertama adalah tentang memperkenalkan Allah adalah esa, sehingga anak-anak kita terbebas daripada doktrin-doktrin, ajaran-ajaran, dogma-dogma yang sesat. Poin yang kedua, wajib kepada kita mengikuti apa yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran. Kelanjutan daripada ayat surah Luqman ayat 13. Maka kita memasuki surat Luqman ayat 14 yang Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masyir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepada kulah kembalimu, itu kata Allah di dalam surat Luqman ayat 14. Poin yang kedua yang penting dalam pelajaran mendidik anak-anak sesuai dengan tradisi Al-Quran yang Allah sematkan kepada satu orang tokoh yang dinamakan Luqmanul Hakim. Setelah memperkenalkan anak-anak kita kepada Tuhannya agar senantiasa tidak musyrik kepada Tuhannya, maka poin yang kedua adalah mengajarkan kepada anak-anak kita agar senantiasa mereka berbakti kepada kedua ibu bapaknya. Setelah kewajiban kita untuk memenuhi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kewajiban kedua kita harus berbuat baik sekuat tenaga kita untuk memperlakukan orang tua dengan sebaik mungkin. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin. Kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua kita? Karena tidak mungkin ada kita
jikalau tidak ada ibu bapak. Semua orang tahu, semua manusia juga tahu, ibu adalah orang yang sangat berjasa tentang adanya kita. Tapi Allah dengan kuasanya, dengan irodahnya, dengan kehendaknya mencantumkan pula di dalam kitabnya, menorehkan di dalam kitabnya bahwa ibu adalah orang yang sangat berjasa kepada kita. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbuat baik?" Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kepada ibumu." Sahabat bertanya lagi, "Kepada siapa lagi ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Kepada ibumu." Sahabat pun bertanya lagi, "Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Kepada ibumu." Sahabat pun bertanya lagi, "Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah?" "Kepada ibumu." Kepada bapakmu. Yang keempat baru Rasulullah menjawab, "Kepada bapakmu." Di sini nama ibu disebut 3 kali, nama bapak disebut 1. Berarti bapak 1, ibu 3. Setuju ibu-ibu? Bapak 1, ibunya 3. Setuju? Setuju. Bapak 1, ibunya 3. Setuju? Maksudnya derajatnya. Setuju. Makanya jikalau seandainya seorang anak mau ngasih, dan harus ngasih kalau punya, makanya seorang anak jikalau mau ngasih dan harus ngasih ketika punya. Kalau ke ibu 3 juta, ke ayah 1 juta. Kalau ke ibu 3 juta, ke ayah 1. Setuju? Setuju. Nah ini setuju. Bapak naon yang beli udun. Ini setuju. Bapaknya kurang. Karena sejatinya kalau uang dikasih ke ibu, dikasih ke istri, jadi apa saja. Bisa menjadi beras, bisa menjadi garam, bisa menjadi lauk pauk yang dimakan oleh keluarga. Coba kalau bapak-bapak Yang beli bapak. 15.000 buat dia sendiri, buat beli rokok, betul? Ya betul. Tapi kalau ibu dikasih duit 20.000, jadi apa saja. Itulah hebatnya seorang ibu, seorang istri luar biasa. Makanya kalau ibu-ibu, saya ingat dulu waktu kecil ke nenek, kalau istri itu nyimpan duit, kalau perempuan itu nyimpan duit di ini, diselipin. Kalau waktu kecil minta ke nenek, pasti dikasih di situ. Sumber kehidupan. Tapi kalau bapak-bapak, kalau pegang duit itu disimpannya di sini, di belakang, jadi pada bodol-bodol, pada kemana-mana. Kembali lagi, jadi pentingnya nomor poin yang kedua adalah menghormati kedua orang tua
menitik beratkan lebih kepada ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, karena ibu yang mengandung. Wahnan ala wahnin, susah yang di atas susah. Coba bayangkan 9 bulan kemana-mana bawa utun tinggi, itu perutnya kelapa. 9 bulan sanggup tidak? Bapak-bapak teh. Memang ibulah yang paling sanggup untuk mengandung kita semua. Cukup tidak cukup mereka hanya mengandung, pun mereka harus melahirkan. Udah berapa sekarang? Banyak. Engkau sakit, engkau hayu baik. Resep. Alhamdulillah. Kalau kita bayangkan sakitnya melahirkan, katanya antara pertaruhan hidup dan mati. Mata betul ketika seorang perempuan melahirkan lalu mereka meninggal, mereka mati syahid. Ini kata Allah, ibu kita menyusui selama 2 tahun dan menyapihnya 2 tahun. Makanya kalau anak yang menyusui, rekomendasi dalam Al-Quran ketika mau dipetot, mau dilepas asinya usia 2 tahun. Karena diibaratkan hawa nafsu itu seperti halnya bayi yang lagi menyusui. Hawa nafsu itu seperti bayi yang sedang menyusui. Kalau seandainya tidak dipetot itu si bayi, terus saja sampai gede nenen. Begitupun hawa nafsu, kalau seandainya tidak ditahan, seperti anak kecil yang lagi nyusu, terus saja semakin besar. Kalau tidak dipetot, kalau tidak dilepas, maka harus dilepas. Dikuatkan oleh hadis Rasulullah bahwa keridhaan Allah terletak pada keridhaan ibu bapak kita, dan kemarahan Allah terletak kepada kemarahan kedua orang tua. Nasihat Luqmanul Hakim, pelajaran kepada anak-anak adalah agar senantiasa mereka berbakti dan berbuat baik kepada ibu bapak. Semoga ada manfaatnya. Kesalahan datang dari